Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salam pertama diberi berkah, amin. Salam kedua bisa umroh, amin. Salam ketiga masuk surga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabiyil mujtaba syamsid du'a wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Wa qala ta'ala Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar rahama'u bainahum ila akhir ayat. Qala Rasulullah sallam man ahya sunnati inda fasadi ummati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ayadha hayati khairun lakum wa mamati khairan lakum tu'radu alayya a'malukum fa in wajadta khairan hamidullah wa in wajadta syarran istaghfirullah lakum. Sadaqallah. Di atas masjid kita yang insyaallah dari awal depan sampai dalam mudah-mudahan semua hajat kabul, amin. Panjang umur, sehat walafiat, amin. Ya, insyaallah yang belum haji bisa ibadah haji, yang belum umroh bisa umroh, amin ya rabbal. Ummahat di depan semuanya, insyaallah mudah-mudahan yang ikhlas lillah karena Allah hadir maulid, insyaallah rumahnya diberkahi oleh Allah. Bukan lo ibu-ibu, lo belakangan tadi recehan. Ibu, insyaallah mana panjang sehat walafiat, rezeki berkah, amin ya rabbal. Dan insyaallah yang belum haji Allah kasih bisa ibadah haji, yang belum umrah bisa umrah, amin ya rabbal. Tim Hadra Ikhwan Ustaz muda, terima kasih yang telah melantunkan nazom-nazom nasir-nasir untuk muliakan baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah antum nanti Allah kasih rezeki yang berkah juga. Banyak baca salawat, insyaallah bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Nah baru ini adik-adik resian nih, calon-calon gubernur tahun akan datang. Ibu bapak nih jangan lihat sekarang dia nih Pak Lurah nih. Sekarang memang dia kecil nih ya. Ini berapa tahun umurnya adik? 11 tahun. Jangan lihat 11 tahun, lihat nanti umur 17 tahun nih anak saudara. Jangan lihat 11, nanti lihat umur 70 tahun nih anak, pasti deh tua nih anak. Pasti itu 70. Dia 70, usah udah dikuburin bu.
Ya Ustaz Imran nih, dia 70 aja Ustaz dikuburin udah. Tuh. Bab kalau dia 70, Ustaz 140 tahun. Udah mampus sudah. Masya Allah. Panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Mesir Taqwa yang kami muliakan. Ternyata doa Ustaz kabul Bapak Ibu sekalian. Ustaz kalau ke Sawangan, Santren Alawin Abu Yaga Rahman Nawi, kemudian daerah Bedahan, Pasir Putih, ya, kemudian daerah Masjid Kubamas, sampai kepada Parung Bingung. Ini baru orang lewat di sini. Bisa lihat menaranya tuh dari jalanan kan. Saat pandang di hati, mudah-mudahan bisa sampai ke masjid itu. Takdirnya alhamdulillah. Tuh waktu itu makanya kalau wali lain ngomongin begitu. Wali, wali murid maksudnya. Ya alhamdulillah. Kalau Ustaz, Ibu, Bapak, kau usah tunjuk nih masjid itu. Nih kapan-kapan, insya Allah aneh ngomong di situ. Kabul itu. Tuh, alhamdulillah kabul. Nah hari ini alhamdulillah, terima kasih melalui Ustaz Miftahuddin, kawan, sohib dari Tanah Abang sampai kemana Sawangan atau di mana Kupu. Dengan wasilah beliau Ustaz ya, bisa sini alhamdulillah ketemu anggota DPR kita, Bapak Tajuddin, Bapak Jamaluddin, semua dulu kita. Insya Allah ini Maulid Ibu, Bapak, Ustaz minta izin tim hadrah biar sabar ya, karena ini pertama ceramah perdana di sini. Insya Allah kita bubar jam 12:30. Yang mau, kita mau pulang duluan. Hadirin majelis yang mulia, singkat saja. Insya Allah nggak lama Ibu, sekarang jam 10 kurang 7 menit. Ya kita sesuaikan dengan kondisi, jangan kemangatan malam, juga jangan kemangatan sore. Yang penting 50-50. Nikmat. Tuh 10:30. Alhamdulillah. Ustaz enggak kayak mau balik pengen ceramah panjang enggak. Ustaz pengen singkat padat tapi pulang tebel. Itu kalian. Tebel apa? Pahala. Oleh karenanya malam hari ini insya Allah rasa mahabbah kepada orang yang tidak pernah kita kenal, rasa cinta kepada orang yang pernah kita lihat, rasa cinta kepada orang yang pernah kita berkumpul. Tapi malam hari ini alhamdulillah Ibu, sampai kepada kelurahan Gelukut mesti kita sampai hidayat Allah Subhanahu. Kita dengan penuh cinta memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Tim hadrah kenal Nabi? Belum. Lihat Nabi? Belum. Kok belum Nabi? Tapi udah berani mengatakan lagu-lagunya. Alhamdulillah. Rahatil. Oh nyambung Pak. Ya. Hai manusia. Ya kagak benar urusan dah. Rahatil atyaru tasdu filayalin wa barikono Bima'ani wa barikono Bima'ani Bilayalil Abdullah Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah, semua dari Quraisy, inilah yang penuh, inilah yang penuh, yang penuh. Oh, Ustaz mau tanya, Nabi Muhammad adik bapaknya siapa? Ya, Abdullah. Ibunya siapa namanya? Nah, kakeknya? Pamannya? Istrinya? Oh, ini baru anak begini Bapak Ustaz. Pak RW, ini kalau anak begini boleh banyakin. Kebon siapin. Anak banyak jadi manusia silver di tapan belu. Naudzubillah min. Kapan majunya begitu? Nih baru Abdullah bapaknya, Aminah ibunya, Abu Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah bininya. Allah.
Betul lah. Ini baru anak jenius. Makanya kalau kasih makan anak biar bergizi. Jangan anak makanannya ya Allah genjer, lonca, oncom, masya Allah, toge. Ya Allah, kulit ninjo ditumisin, makan gembul, 2 piring habis, badan gemuk, otak goblok. Nauzubillah min. Kita mau udah tua, anak biar pinter. Kita udah tua, anak biar. Karena Nabi kona aliman, Nabi pesan sama umatnya, hei umatku, jangan ada orang alim. Pimpin negara, pegang jabatan, umat Islam yang adil, yang jujur, yang istiqomah, yang punya murahmah, rasa kesayang. Itu kata Nabi kita Muhammad. Insya kona aliman, jadi anak orang alim, jadi bini orang alimah, jadi suami yang alim, pintar, cerdas, tanggap, sensitif, pola ke depan, maju. Tuh lihat insya. Ini Imam Maulid biar umat pintar, kenal Nabi, pemimpin, sosok manusia yang jujur, yang adil, yang istiqomah, yang sabar, yang ikhlas, yang dekat kepada Allah Subhanahu. Itu ikhwani tim hadroh tentunya. Wah begini baru saja mas Imron. Wah tim hadroh bukan main. Pak Tajudin asik. Wah dauni nggak usah main kau tidak, jangan ya, usahanya buka aja ya, udah nafsu banget dia. Wah dauni unaji habibi wala دلوني بعد الحرام ولا تدلوني بعد الحرام. Ayo dauni semua. Unaji habibi wala tadluni بعد الحرام ولا دلوني بعد تعلم takut ini. تعلم مكايا ونوح يا حمام. تعلم مكايا ونوح يا حمام وخذ عن سجوني دروس الغرام وخذ عن سجوني دروس الغرام. Ayo mangga dauni unaji habibi wala tadluni fadli haram wala tadluni. Insya Allah kita undang lagi biar baginda Rasul datang lagi. Amin ya Rabbal. Nah jadi Bapak Ibu yang kita peringati bukan orang sembarangan. Orang hanya sekedar kenal lintasan nama Muhammad tapi tidak pernah meresap ke jiwanya. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini adek insya Allah biar kenal ya. Alhamdulillah saya kira kalian kenal. Namanya Abdul, ibunya Ami, kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Abu Thalib, istrinya Khadi, putrinya Fatih. Alhamdulillah. Itu yang penting. Adek, rukun iman ada berapa sayang? Ada 6. Pertama beriman kepada Allah, kedua pada malah, ketiga pada kit, keempat pada Rasul, kelima kepada hari kiamat, keenam pada tak. Oh ini baru, nih juara kali Bapak ini anak ya. Alhamdulillah. Siapa namanya? Fadil. Dia sini dia. Ya. Kalau hadiah 100
Bertanya gampang. Menunjuk tangan ya. Siapa yang hafal Yasin? Nyerah semua lu. Gue juga sedikit tekor. Intan ada tungguin ceramah ada lagi bagiannya. Jadi rukun iman ada kan? Beriman kepada Allah. Kedua malaik. Ketiga pada kit. Keempat terus. Kelima hari kiamat. Keenam tak. Tuh satu. Iya takdir. Gue diajarin. Gue gampang nih anak. Jadi kita maulid Nabi kita Muhammad. Huwa Habibullah. Oh, dia kekasih Allah. Oh, masya Allah. Dia kenal. Pertama nih. Saya senang ibu lihat akhlak Nabi. Apa yang nggak akhlak Allah dengan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun. Suri tauladan. Seorang pemimpin rumah tangga, suami yang luar biasa. Seorang juru dakwah, dai, guru yang mulia. Seorang pejabat yang tidak pernah terhias, terhibur atau terambisi oleh kekayaan dunia. Seorang pedagang yang jujur. Masya Allah. Semua ada pada pribadi Rasul ibu. Insya Allah setelah maulid, akhlak kita, akhlak Nabi kita Muhammad. Adek, Nabi itu orangnya luar biasa. Dari kecilnya semangat belajar, artinya begitu dekat kepada Allah Subhanahu, hormat, sayang dan lain sebagainya. Ya, Nabi pengen umatnya pinter. Kayak tadi itu, alhamdulillah. Malaikat ada berapa sayang? Oh, dia lagi jawab ceban lagi urusan. Yang lain kagak dia mulu untung. Ini anak keluar ini beneran. Jadi kembali ibu sekalian, inilah sosok hamba pilihan Nabi kita Muhammad. Ibu bisa datang undangan Rasul, bapak bisa hadir undangan Rasul. Kita bisa keluarkan dana dan biaya dengan penuh karena itu cinta sama Rasul dan Rasul cinta sama kita. Alhamdulillah. Ustaz bisa ceramah sini. Rasul punya keinginan. Syaroni nanti tanggal 13 kamu ceramah di Masjid Nurul Taqwa. Melalui ini semua Ustaz nggak tahu, nggak pernah apa istilahnya merasa, tapi takdir alhamdulillah ada wasilah ibu sekalian, masya Allah. Makanya insya Allah mudah-mudahan satu kata Nabi yuksar ma'man. Nanti manusia akan dikumpulkan hari kiamat kepada orang yang dia cintai. Nah baik. Ustaz, Rasulullah bagaimana sih dia punya wajahnya? Baik, biar kenal bapak ya. Dalam Maulid Azab, ini ikhwan, ini tim hadrat, tadi baca Maulid apa tadi? Simtudura. Baik, Ustaz terangkan. Ibu, bapak sekalian, dari rangkaian rawi-rawi Maulid, Simtudur, Syaraful Anam, Diaulami, Maulid Azab, Maulid Bersanji, Maulid Diba, ya, maupun maulid yang bagian berupa Mimhatul Aliyah. Ini dalam maulid ini Nabi datang banyakkan di tempat Mahalul Qiyam. Sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika. Itu Nabi datang ibu. Dan ini dilihat oleh pengarang kitab. Oleh karenanya ada Mahalul Qiyam bapak. Apa? Berdiri. Ketika serakal berdiri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Lihat bapak ibu kalimat khitab anta, ya Nabi salam alaika anta, alaika. Khitab lil qarib Ustaz. Anta lil qarib. Engkau, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah. Lihat ibu, engkau arti dekat. Ustaz nanya antum, siapa nama antum? Rifki. Ini Rifki, apa kabar engkau? Kira-kira ada nggak orangnya? Bapak, ada nggak Ustaz? Ya, Ustaz lihat apa kabar engkau? Tuh, apa kabar ente? Kan ada orang kan? Nah, lihat bapak, di sini orang apa memahami?
benci maulid, kagak demen maulid, maulid bina dari mana? Orang kumpul dengarkan hadis, dengarkan ayat Quran, silaturahmi, ngaji, zikir, wirid, alhamdulillah. Di mana jeleknya maulid? Coba ibu bapak sekalian. Udah gitu panitia dermawan, dikasih makanan, kasih minuman, kasih berkat, dengan berkat mau. Di mana jeleknya maulid? Itulah ahli sunnah wal. Makanya maulid ikhwan, kalau baca maulid yang lain, Nabi waktu makhluk yang Nabi bisa. Tapi ada satu maulid yang Nabi datang dari awal Bapak Ustaz. Di mana? Maulid Tibai. Alhamdulillah dan seterusnya. Itu maulid tiba, Nabi datangnya dari awal. Dari mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Nabi udah hadir duduk di mana majelis tersebut. Ini hanya informasi, bukan berarti nanti ikhwan besok tiba bukan gitu. Artinya kita putar, nanti tiba, nanti bersaji, nanti simtudurot, nanti diaulami, kan begitu. Kalau sahabat anak lain lagi ada gayanya, nggak sembarangan sahabat anak. Itu ibu, jadi Nabi hadir. Inilah permainan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena ulama sunnah jamaah itu banyak jadi wali. Di luar itu nggak jadi wali. Hasyim Asy'ari, murid nomor 1 Syekh Nawawi As-Sanawi, Syekh Khalil Bakal Madura, Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan berjuang Indo. Ada pejuang bapak itu. Syekh Khalil tahun 1800, merdeka tahun 1945. Sedangkan Syekh Khalil Bakal Madura dia udah ngajar dari tahun 1800 ibu. Imam Nawawi Al-Bantani 1812 lahirnya, usia 82 tahun. Dia dakwah, dia berjuang. Merdeka belum Indonesia, belum merdeka. Ulama-ulama Hasyim Asy'ari ini belum merdeka, baru menyusun kekuatan untuk mengambil kemerdekaan. Ulama-ulama ahlus sunnah wal perjuangan luar biasa. Maka terbentuklah peringatan Maulid Nabi kita Muhammad. Untuk apa? Untuk membangun semangat syiar agama Allah. Alhamdulillah. Ibu mulia gara-gara disebut, ibu mulia gara-gara hadis Nabi. Contohnya. Ada hadis begini. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa yang patut saya hormati? Ummuka. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Abuka. Lihat ibu. Ya Rasulullah, siapa yang patut saya hormati? Ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Lihat bapak. Ibu disebut 3, bapak disebut 1. Kalah kita pak. Ibu disebut, bapak disebut 3 ibu 1. Paskan ukuran. Paham? Ibu disebut, bapak disebut 1 bapak 3 bi. Cocok? Kagak. Nggak mau digocengan gue lebarin. Lupa merah semua. Maca. Ustaz Haji sih gak bisa. Ustaz besok anak banyak Ustaz. Ustaz bisa masalah gitu bu. Kalau yang anak-anak Ustaz siapin 2.000-an 200.000 tuh. Ya Ustaz sebar rebus kejedot benjol enak. Ya, Ustaz begitu orang kalau begini mandarnya. Ayo nah, rokok bisa berapa? Rokok berapa? Enggak pak tahu. Nih tuh. Nih 50.000. Nih 20.000. Nih 10.000. Yang nggak tahu 2.000 begitu. Itu sifat sasaran nih. Ya, masya Allah. Emang kita anak yatim gitu Ustaz. Kita memberi. Kita lihat sama perempuan gitu anak yatim tuh, anak yatim nih, ya yang nggak ada bapaknya, ada ibunya doang janda. Ya, kita biar baik Ustaz tuh. Kalau ibunya muda, anak kita pelan-pelan tuh ibunya muda. Sabar nak ya, insya Allah saya jadi bapak kamu begitu ngomongnya. Kalau ibunya tua lain lagi, usah poncang bubut dikit, ulang kono begitu kan ya. Nauzubillah men. Ibu disebut 3, bapak disebut 1. Lihat perhatiin hadis, maka ada lagunya. Ibu
engkaulah wanita, derajatmu 3 tingkat dibanding. Ibu yang nyanyi qasidah tuh. Ibu engkaulah wanita, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, ngandung lagi, ngandung lagi. Insya Allah banyak keturunan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nabi angkat derajat. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki. Nah, engkau mesti bina orang tua ibu. Cium tangan. Tuh. Tuh. Sama ibu mesti begitu. Hormat bapak gitu tuh. Ini baru anak namanya bu. Besok insya Allah begitu ya. Ma, orang suami. Pulang sekolah, assalamualaikum nih. Assalamualaikum Pak. Tuh begitu. Jangan minta duit. Jangan berangkat sekolah. Tuh. Nggak dikasih jalan. Ya, nanti bulanan tegur. Jadi celengan. Alhamdulillah. Cium tangan. Insya. Hormati orang tuh. Karena orang tua yang melahirkan ki. Bapak kejar lagu, jangan bangga Ustaz. Mana mau tanya, Ustaz keluar dari mana kira-kira? Dari ibu kiai, habaib, ajengan, pejabat, presiden, menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, LMK, RW, RT, komandan Hansip. Semua ibu yang melahir. Oh, makanya Pak, ya Allah, Ustaz Roni bisa siapkan ibu juga. Hormati ibu, masya. Ustaz Maulid akhlak biar cakep, insya. Belajar ngaji yang rajin, alhamdulillah. Begitu. Ini kelihatan minta duit ramai nih. Depan depan begini. Kelihatan ya masya. Allah. Baik ibu, di situ. Jadi inilah agama. Nabi pengen umatnya pinter. Ibu baca salawat itu masya Allah, yasinannya masya Allah. Saya pengen begitu. Makanya ibu, kalau anak perawan ibu cakep suaranya, latih, olah, biar mantap. Lagu boleh, qasidah boleh, baca Quran, ayo, zikir, ayo, insya. Oh, jangan nyanyi aja, nyanyi mah gampang. Nyanyi gampang. Ibu, penyanyi dangdut legendaris umurnya 70 tahun, Haji Roma Irama. Betul Ustaz? Itu luar biasa otaknya, wah Ustaz. Masya Allah, jenius otaknya ibu. Lagu masya Allah luar biasa, berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis, masya Allah. Mansur S, Radesa, Raden Saleh, Cikini, Betawi punya gaya. Tapi kalau nyanyi kagak lepas dengan ilmu tajwid Al-Quran. Pakai tajwid Bapak Mansur Ustaz. Pakai ikhfa, pakai idgham, pakai iklab. Tuh, Mansur juga nyanyi. Contoh ikhfa, anfusakum tuh, ikhfa namanya. Ya, anfusakum. Mansur gitu juga. Kalau nyanyi pakai ikhfa, non matik itu modal hukumnya ikhfa. Mana contohnya? Apa arti tangisan? Tuh. Di depan penghulu tuh. Itu non mati itu modal. Hukumnya apa arti tangisan? Tuh. Ikhfa ditahan tuh. Begitu caranya. Alhamdulillah. Makanya umurnya panjang. Sama Irama sepunjur bangkai. Ya. Apalagi banyak gitu ya. Kemudian ada penyanyi dangdut yang meninggal duluan, Maggie Z, Arapik, karena lagunya membahayakan. Maggie Z lagunya anggur merah, mabok mulu. Arapik 17 lubang, lirikan mata mengelirik mulu. Macam bukan itu saudara.
Yang lebih aneh lagi antik Ustaz begini. Waktu Munkar Nakir datang nanya Arabik jawab. Ya, udah datang di kuburan Arabik bangun, lihat kaget langsung nyanyi Arabik Ustaz. Pandangan pertama awal kita berjumpa, digampar mereka. Nauzubillah. Baik, kembali ini Nabi pengen olah suara biar bagus, salawatnya, nasidnya, qasidahnya biar bagus. Karena Nabi demen suara yang bagus. Nabi Daud suara paling bagus ibu. Nabi lain kalah, tapi Nabi Daud Allah kasih suaranya. Kalau dia udah nazom baca Taurat, Taurat Zabur ya, Taurat Nabi Musa ya, Zabur Nabi dah. Kalau dia baca itu, masya Allah, burung lagi terbang turun depan Nabi Daud. Diam begini burung adek, dengerin suara Nabi Daud. Kucing mau kawin, urung nggak jadi dengan suara Nabi Daud. Oh, suaranya masya Allah luar biasa ya kawan. Mungkin kalau bapak kita namanya Daud, biasa anaknya cakep suaranya. Ya namanya Daud. Ustaz punya murid ada daerah Cibinong, itu bapaknya Mualim Daud. Anak ibu, laki perempuan suaranya bagus-bagus. Qori dan Qori'ah. Baca Qori'ahnya asik, baca nazamnya asik, baca nasirnya asik, suaranya karena bapaknya bagus suaranya, turun kepada anak. Nah oleh karenanya memeriahkan maulid, banyakin salawat. Setelah itu biar kenal dengan sosok pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ikhwan, Nabi Muhammad jangan kata buat jiwanya bu, keringatnya seperti minyak wangi bu. Nabi Muhammad keringatnya seperti minyak wangi. Makanya lihat baca tadi itu. Wakaful Mustafa Komarun ya. Wajah min kamalan tarakut tu'ain. Wajah min kalam talidin nisa'u. Kulita mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad kulita kama tasha. Qamarun sidna Nabi Qamarun wa jamil sidna Nabi wa jamil. Nah di sini bu, wa kapul Mustafa kalwardinadi. Ini pintar berarti anak. Ini anak berarti makannya ikan ayam nih anak nih. Yang belakang toge romannya. Diam aja, bengong aja, bengong gitu kan. Berarti toge itu. Itu anak itu kalau banyakan makan kulit hijau gitu bu. Ya, di sekolah itu depan meja begini lagi. Ya begitu. Ya. Tapi kalau ikan ayam daging, wah duduknya lain begitu. Ada yang papan tulis begitu. Kenapa? Daging. Nih genjer loncat. Nah, kenapa? Pak. Auzubillah min. Nah, kapal musalwan. Nah, telapaknya laksana kapas yang amat sangat halus. Walaupun bekerja keras, tapi tangannya halus luar biasa bu. Kayak megang kapas tuh telapak Nabi. Mau coba? Kulit Nabi merah, putih kemerah-merahan, luar biasa. Persis kayak buah delima. Tuh kulit Nabi, wajah Nabi begitu. Putih kemerah-merahan, bukan sebaliknya. Merah ke putih-putihan lain bu. Pak. Kalau putih merah cakep, ganteng, klimis, persis kayak bu Belanda. Tapi kalau merah ke putih-putihan, wah itu lain lagi artinya. Tahu ibu? Kalau merah ke putih-putihan, jawabannya secara rukut itu adalah alias cantengan. Tahu cantengan? Cantengan darah merah diserang darah putih, maka bengkak di kaki. Kalau ditusuk keluar, apa namanya? Nah itu dia namanya, ya. Itu darah merah diserang darah putih. Kalau dijaga darah putih dicampur darah merah. Mubiyaddo launin kota syarabah homrotan zakomatin marmuatin sokiat nada. Nabi kulitnya putih kemerah-merahan. Dia punya perawakannya luar biasa. Dilihat dari depan ganteng, dari belakang ganteng, dari kanan ganteng, dari kiri ganteng. Perawakan Nabi sulit untuk dinilai.
Apa maknanya? Dibilang kurus tidak, dibilang gemuk tidak, dibilang tinggi tidak, dibilang pendek juga tidak. Sulit. Itulah kenapa seolah-olah Nabi oleh Allah diciptakan pesanan ibu. Inilah yang kita cintai, Nabi besar Muhammad. Jadi Ustaz Saroni, kalau kita maulid apa oleh-olehnya buat kita aplikasikan dalam kehidupan? Buktikan tanda cinta kita. Pertama, deketin ulama, deketin ustazah. Bagi ibu-ibu, cinta kepada ulama, cinta kepada ustaz. Yang kedua, kita giat sama-sama melatih untuk sholat berjamaah, makmurkan masjid. Makmurkan, hidupkan, memperkokoh keyakinan, memperkuat akidah, ideologi, kepercayaan. Di mana? Di masjid. Yang ketiga, ya, apalagi Ustaz? Akhlakul karimah, akhlak yang sopan santun tata krama. Yang keempat, rajin kumpul di majelis untuk apa? Mempertebal iman, memperkokoh akidah, dan menambah ilmu. Hasil maulid ikhwan. Ibu, ayo ibu, ya, buktinya di rumah tangga amal laki sayang banget, hormat banget. Kalau laki kita hormati ibu. Laki jawab jangan pelit sama bini. Sebulan sekali ajak ke toko emas. Sebulan sekali aja ke toko. Ngapain Ustaz bukan beli emas yang ada jual. Nauzubillah min. Masya Allah, ya. Hibur bini kita biar dia senang, biar dia sehat, biar dia semangat. Kasih iming-iming yang baik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan khairukum khairul li ahli wa ana paling baik orang yang sayang sama bininya, dan saya termasuk orang yang sayang sama bini saya. Alhamdulillah. Jadi ibu hadirin sekalian, kita bangga dengan peringatan maulid. Besok ibu akan lihat wajah Nabi kita Muhammad, dan bapak pun akan lihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu. Kenapa? Karena tadi Nabi udah datang dengan takwa, Nabi lihat yang lagi serakah, dan siap yang Nabi lihat, Nabi kagak akan lupa ila yaumil qiyamah. Kenapa? Itulah kehebatan Nabi kita Muhammad. Jadi benar-benar, nah oleh karenanya kita maulid ini semata-mata karena kita beruntung. Nabi pilih kita. Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi. Summa tuba liman yaruna amanabi. Beruntung orang yang lihat kepada aku, dia beriman kepada aku. Tapi bapak lebih beruntung lagi, lebih orang yang sama tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada Alhamdulillah. Kita dilihat Nabi tapi beriman kepada Nabi. Oleh karena nanti mudah-mudahan ibu bisa depan raudhah, depan makam Nabi kita Muhammad. Insya rezeki jangan pikirin, Allah punya kehendak. Iza aroda sayan ayakula lahu kun. Kalau Allah pernah jadi, pasti jadi. Ustaz pergi haji bu, nggak punya duit, punya murid bilang, Pak Ustaz, besok kita akan pergi haji. Waktu itu belum kayak sekarang. Daftar seminggu langsung berangkat bisa. Tahun 95, 96. Kalau sekarang nunggu berapa tahun Ustaz? 10 tahun, 20 tahun, sampai 30. Kita pergi haji nunggu 20 tahun. Kemudian daftar umur 70. Insya Allah 100 tahun baru berangkat. Berangkat ke alam barzah. Ya. Tapi waktu itu Masya Allah ditanya sama murid, Pak Ustaz, pergi haji syaratnya mesti mampu. Naam. Saya nggak tanya Ustaz duitnya berapa. Tapi saya mau tanya, Ustaz punya duit nggak? Saya nggak lihat nominalnya berapa, tidak. Tapi Ustaz punya duit nggak? Jawabannya satu. Ada Pak. Ada, sudah. Berarti mampu. Berangkat sama beliau. Alhamdulillah. Dia yang bayar. Sampai Madinah ditagih sama dia. Pak Ustaz, ayo setoran Ustaz. Ya, bayar. Tapi di luar daripada ukuran. Alhamdulillah. Karena saya minta, ya Allah, dia jadi Ustaz belum haji, mudah-mudahan bisa haji Allah. Allah kasih Alhamdulillah. Ada orang haji bu, begini. Ada kisah nih, sedikit masalah haji Bapak.
ada pejabat mau berangkat haji tinggal 10 hari, dia cukur, setelah cukur dia ngomong, mau mana sih Pak, mau cukur buru-buru, saya 10 hari mau berangkat haji. Wah, tua cukur bilang, alhamdulillah Pak, tolong nanti kalau sudah sampai di Mekah atau Madinah, tolong Pak ya doain saya biar saya bisa berangkat. Kata tukang cukur Pak, kata pejabat nih sombongnya, ya romannya doa nggak nyetel katanya. Saya doain tapi modal kagak punya berangkat. Kata tukang cukur, terserah Bapak model soleh enggak. Tuhan kasih Bu, 3 hari kemudian datang janda bawa anaknya, cukur anaknya itu. Bang, tolong cukur anak saya nih. Oh, lagi cukur dia ngomong, Bang, saya lagi bingung Bang, Bu, saya 12 hari lagi 10 hari lagi sama dengan pejabat mau berangkat haji, tapi saya bingung kagak ada mahram, saya sendiri, saya takut begini. Oh begitu, ditawar dia cukur, Abang mau nggak dampingin saya haji? Begitu Pak. Bapak mau atau jorong? Nggak bisa Bu, saya bukan mahram Ibu, bukan suami orang lain, masih kita berdampingan di sana berdua, yang bukan mahram ya nggak boleh Bu. Oh begitu Bang ya. Emang Ibu suami mana? Meninggal. Udah berapa lama? 1,5 tahun. Oh. Tanya dengan cukur sama Ibu perempuan ini, Abang punya bini enggak? Ya sama, udah meninggal juga. Berapa meninggal? Baru 7 bulan. Akhirnya kata Ibu ini, kira-kira Abang mau nggak jadi suami saya? Tuh kata perempuan janda ini. Kata dengan cukur, ya gimana ya, saya mau bilang iya kagak enak, mau bilang nolak ya kapan lagi, begitu. Akhirnya mau Bu, nikahlah dia. Habis nikah emang daftar gampang Bapak. Ya Allah, berangkat tukang cukur tuh iza aroda sen ayagulal kon. Sampai di Masjidil Haram ceritanya, lagi sholat ikhwan, tuh pejabat sebelah kanan, tukang cukur sebelah kiri. Innaka hamidum. Nengok, pejabat lah tukang cukur. Kaget pejabat, Mas, kok bisa sampai? Alhamdulillah Pak, saya belum doain. Ya dengan doa yang lain kali Pak. Kok bisa sampai sini? Ya saya ketemu begini-begini, cerita panjang. Jadi ada seorang janda ngelamar saya, ujian sampai diajak haji. Tuh begitu Pak jawaban. Kata pejabat, ada lagi nggak model begitu? Kagak ada, baru atu-atunya. Masih muda, baru 42 tahun. Masa iza arada saya ya lukul-kul. Jadi, nah inilah insya Allah. Jadi dengan berkah maulid, insya Allah akan beri keberkahan. Tidak ada yang lepas daripada kenapa? Karena kita semua pencinta kepada kekasih Allah Nabiuna Muhammad. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad, Allah akan cinta Anda. Kalau cinta Anda, Allah kasih berkah Anda. Kalau ada berkah, apapun insya Allah tercapai. Amin ya Rabbal. Paling tidak anak kita jadi anak yang soleh-soleh. Amin. Ibu ngaji rajin, bapak ngaji rajin, bapak nggak jadi ulama, ibu nggak jadi ustazah, tapi insya Allah anak kita Allah kasih jadi ulama dan ustazah. Amin ya Rabbal. Nggak anak cucu tuh, anak kita nggak jadi, cucu kita jadi, nggak cucu cicit Pak, cucu kagak cicit jadi, nggak cicit terakhir cicurut, cucunya jadi nyinying. Masa ditunjuk teman, ditunjuk bandel nggak tuh, tuh ditunjuk teman nyinying gitu. Masya, jadi begitu. Mahabbah pada Nabi, perjuangkan Nabi, Islam, Indonesia, umat Islam, perjuangkan Islam. Besok, usah pesan, tolong besok Pak Anies jangan ditusuk, Pak Prabowo jangan ditusuk, Pak Ganjar jangan ditusuk, karena kita kena ranah hukum, di penjara kita. Siapa yang nusuk Pak Anies, dia penjara. Siapa yang nusuk Prabowo, dia penjara. Siapa yang nusuk Ganjar, dia penjara. Pasti. Mungkin besok jangan ditusuk. Paham omongan? Paham? Karena Pak Anies ditusuk, dia mati, repot urusan. Nusuk orang. Pak begitu juga, bukan ditusuk, pilih saja. Pilih. Siapa Ustaz? Urusan lo. Kalau Ustaz mah punya pilihan. Pilihan siapa? Bini gue yang gue pilih.
masa ajak bini gitu. Pokoknya kita pengen Indonesia cerah, amin ya Rabbal. Begitu nih udah hujan belum dikerukut? Ustaz belum. Tuh lihat kan hujan ditahan. Kenapa? Kezaliman banyak, penistaan banyak, nyakitin orang banyak, mana berkah kagak turun hujan. Tapi modal insya setelah Maulid Allah kasih hujan, amin. Ya, biar ngebulnya hilang, daun pada segar, genteng pada bersih, air juga tambah banyak kembang. Insya Maulid mendatangkan keberkahan. Kenapa? Karena Maulid sumbernya Nabi kita Muhammad, dan alam ini hanya Nabi yang punya ibu. Kalau nggak ada Nabi, kagak jadi alam. Nabi Adam sampai Nabi Isa mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mana salawat Bapak? Terakhir ceramah Ustaz Roni. Ini tinggal 5 menit habis. Tuh, 10:30 kata Ustaz Imran tuh ya. Lewat 5 menit Ustaz Imran. Jadi kita yakin, nah dalam rawi, dalam qasidah burda, ini penutup. Wa kulluhum min rasulillahi mu'tamisun garfa minal bahri auras faminat diyami ya rabbi bil mustafa balligh maqam waghfir lana ya wasi'al. Wa kulluhum, semua para nabi dan rasul min rasulillahi mu'tamisun, dari Nabi Muhammad mereka mengambil sesuatu. Nabi Adam terus sampai Nabi Isa mereka mulia karena mengambil kemuliaan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan, apakah satu cidukan ya, aurasfan ataupun tetesan minat jam dari hujan. Artinya banyak dikitnya Nabi dan Rasul mulia mengambil kemuliaan dari Nabi kita Muhammad. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfa minal bahri aurasfa minadiyami, dia ngambil sesuatu dari lautan atau tetesan hujan. Artinya semua nabi mulia dengan Nabi kita Muhammad, maka pun kita akan mulia dari Nabi Muhammad. Kuis terakhir buat anak-anak, tapi saya berebut, usah mau pilih aja. Kalau anda kata nggak dapat, mundur. Ini siapa namanya? Rehan. Wal habu zul asli wa raihan fabi ayyi ala rabbikum tugas. Rehan sama tanya, berapa Islam ada berapa saya? Banyak amat. Siapa yang ngajarin? Ya bayarannya bagus, masih balik. Yang lain diem, kagak dapat duit ntar. Berapa tulis? 5 pertama. Terus puas terus dan lagi terus. Wah, alhamdulillah ya. Ya udah pulang sana. Nih, cepat. Oh. Ya. Ya. Dari Jibril dulu. Terus satu lagi. Ridwan teman lo. Satu lagi keluar ya, Masya Allah. Ingat sayang duit. Nih, tuh coba. Masya Allah, 10 orang cepet. Mana lagi nih ya? Sehari semalam sholat berapa waktu? Sholat ada berapa sholat? 5. Pertama sholat Isya, terus Maghrib, terus ingetin Subuh, terus apa lagi? Zuhur, terus alhamdulillah mau cepat lagi. Ya. Habis lebih nomor duit. Yang cewek belum sayang. Iya cewek bagi itu sini sayang nih. Tuh. Sini. Gua gali ya sana kita berantem urusan. Siapa namanya sayang? Ayunda, punya ibu? Bapak? Ibu masih muda nggak? Ibu datang nggak? Datang nggak ibu Maulid? Kemana ibu lu? Di rumah. Bapak datang?
Bapak mana ada? Mana bapaknya? Pak, maaf Pak ya, saya nanya dia Pak. Ya Allah, gue digampain orang di kampung. Usah mau nanya ya. Malaikat pencabut nyawa siapa? Ingat-ingat dulu. Baiklah, yang gampang. Malaikat penjaga neraka siapa? Malik. Alhamdulillah. Satu lagi. Malaikat nanya dalam kubur. Malaikat penanya dalam kubur. Lupa. Iya, baik kalau lupa nggak apa-apa. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Subuh 2 rakaat. Asar 4 rakaat. Udah, cobaan lagi dah. Ibu hadir sekalian, Ustaz silaturahmi itu pertama. Ya, jadi pesan Ustaz ini, mari sama-sama umat Islam harus kompak. Amin. Kita merasakan musibah untuk di Israel. Allah, Israel bu bombardir bu, kampung habis pada kebakaran, dibom. Aduh, nauzubillah min. Makanya umat Islam bisa biar kuat, biar mantap imannya, biar kompak, biar menyatu. Jangan kita berpecah belah, jangan ya. Kita main kompak. Kenapa? Karena Indonesia ini negara yang luar biasa. Habaibnya banyak, walinya banyak. Alhamdulillah. Nah, jangan sampai dimurkai oleh Allah. Jadi jangan sampai LGBT ada, homoseks ada, lesbi ada. Nauzubillah min. Nanti akan dihancurkan negara. Pulau Jawa akan ambles bu. Direndam habis. Semua keruput tenggelam semua, ngambang jamaahnya. Ustaznya ngambang. Semua pada ngambang, cuma satu yang ngambang hidup Ustaz Saroni doang. Tapi dia mati bingung, dia nggak ada membayari. Jadi kita biar kuat Bapak ya. 2024 kita akan main. Tentukan negara Indonesia yang tentukan kita. Kita pengen satu pilihan. Dari orang Ustaz nggak ngasih tahu siapapun dia. Cari orang calon presiden yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Udah segitu aja. Yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Kenapa? Kalau pemimpin seperti ini, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 2 penyebab negara hancur, al ulama wal umara. Ulama dan umara. Ulama dan pemimpin. Kenapa hancur Ustaz? Ulamanya hub dunia, pemimpinnya kagak adil. Hancur negara. Makanya kata Nabi, sinfani iza sholaha sholah kullu wa iza fasada fasada kullu. 2 golongan besar. Kalau ini benar kondusif negara Indonesia, kalau ini rusak maka hancur Indonesia. Siapa? Al ulama wal umara. Ustaz, ulama disebut Ustaz. Ulama yang mana? Ulama yang hubudun, cinta sama kejabatan, cinta sama kekayaan, cinta naudzubillah min. Nah, maka cari sekali lagi pemimpin yang cinta Allah dan dicintai oleh Allah. Insya Allah akan jadi berkah. Amin ya rabbal. Jadi kesimpulan, yuk sama-sama mari mantapkan cinta kita pada Nabi dan duduk ngaji kepada guru-guru kita, ramaikan masjid dan majelis taklim, hidupkan musola, sholat berjamaah. Di masjid kita udah bagus, maka mantepin lagi ya. Ibu yasinan silakan, salawatan silakan, banyak salawat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu, biar ke depan barakah. Amin ya robbal. Ini saja hari ini yang Allah bukan Syarani. Andai kata ada kekurangan hal ikhwan sasini, mohon dibukakan pintu maaf. Andai kata ada yang baik, doain Syarani biar panjang umur ikhwan semuanya Bapak, biar bisa dakwah menurut kemampuan apa yang Allah berikan. Tidak ada la ilma lana illa ma alam. Tidak ada ilmu lain apa yang Allah ajarkan namun Syarani. Artinya Allah kasih ilmu. Mudah-mudahan Ustaz doain ibu-ibu semua, anak dia di
harapan ibu solihin solihat, bapak gitu juga ya. Insya Allah setelah maulid ini Allah kasih rezeki kita berkah, amin. Kita baca Fatihah 1 dengan niat mudah-mudahan apa yang ada di hati kita diijabah oleh Allah, baik yang dapat kita sebut maupun tidak disebutkan. Orang tua kita belum rahmatullah, dijadikan kubur mereka raudhah minal jannah, yang terakhir pada sakit Allah angkat menjadi sehat walafiat, dan yang punya hajat kabul hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, biniatul kabul hatta rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf nanti doa guru kita yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi pulang mendapat ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi takwa diberkahi Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.